Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat sebuah geofence atau pagar wilayah atau perimeter dalam pengumpulan data lapangan menggunakan XLS Form Kobo Toolbox. Jadi kita akan bikin semacam pagar virtual gitu ya, untuk menetapkan, untuk mengetahui apakah lokasi kita ada di dalam apa di luar perimeter ini gitu ya. Terkadang di survei kita diminta untuk melakukan survei di suatu wilayah yang sudah ada batas wilayahnya atau layernya. Kadang kita tidak tahu, orang di lapangan tidak tahu persis gitu ya, di mana mereka berada, apakah ada di dalam, apakah di luar perimeter gitu. Nah, pentingnya geofence di sini. Jadi kita akan seperti ini contohnya ya. Saya akan beritahu bagaimana cara membuat perimeter. Contohnya, saya bikin poligon atau perimeter di Kebun Raya Bogor. Ketika kita meletakkan titik itu di luar Kebun Raya Bogor, maka akan dikatakan bahwa itu ada di luar area gitu ya, ada di luar area. Sini. Sekarang kita cari dulu Kebun Raya Bogor. Nah, di sini. Ketika saya ambil data di sini, maka dia akan memberitahu bahwa kita ada di luar area. Tapi kalau saya ada di sini, maka dia akan ada dalam area. Dalam area. Sini di luar area. Di sini ke area. Saya mau ke Pasar Bogor, di sini sekitar sini Jalan Bangka. Wah, di luar area juga. Tapi kalau di sini masuk ke dalam area. Dia ada di dalam area atau perimeter ini. Saya mau cek di alun-alun Kota Bogor dekat Kebun Raya. Di sini ada alun-alun nih. Dulu Taman Topi di sini. Nah, coba klik di sini. Masih di luar area. Coba di sini. Masuk ke dalam area. Wah. Jadi kita tahu bahwa orang lapangan langsung tahu bahwa mereka ada di wilayah yang sudah ditetapkan gitu ya. Katakan kalau kita di hutan atau di wilayah konsesi ya, konsesi itu kadang seringkali tidak tahu di mana persisnya ini tempat kita. Dan dengan membuat poligon seperti ini kita bisa mengetahui posisi kita apakah ada di dalam apa di luar. Oke, langsung kita persiapkan dulu ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Pertama adalah kita membuat, kalau belum punya peta layernya, kita siapkan dulu peta layernya. Di sini kita akan coba menggunakan QGIS untuk membuat petanya atau poligon atau layernya gitu ya. Kita ambil di sini web quick map service-nya, kita pakai OpenStreetMap ya. OpenStreetMap kita coba buat di sebagai contoh seperti tadi ya, didemonstrasikan. Kita coba buat di Bogor. Di Bogor ini ada tempat yang sangat terkenal, itu Kebun Raya Bogor. Kita coba bikin poligon di seputaran Kebun Raya Bogor, masuk Istana Presiden ya. Kita lihat di sini ada menu layer, create layer, kemudian new shape file layer. Nah, di sini kita kasih nama KRB dan alun-alun gitu ya, alun Bogor. Kemudian sebaiknya saya letakkan di sini dulu, di tempat yang sudah ditetapkan. Saya letakkan di folder geofence dengan nama ini, nama ekstensinya adalah SHP. Kemudian geometric type-nya adalah polygon. Cukup ini, cukup, oke. Kemudian kita bikin garis-garisnya dengan tools ini, ada toggle edit. Kemudian ada ini, add polygon features. Kita bikin di sini
seperti ini aja mudah. Ini ya, titik-titik ini disebut corner ya, atau vertices. Kita coba bikin. Nah, setelah ini tertutupi satu poligon tertutup ya, kita klik kanan, kemudian kita tandai poligon ini dengan nomor, kita kasih nomor 1. Oke, kita sudah punya poligon di KRB Kebun Raya Bogor. Kita lanjutkan ke poligon berikutnya, yaitu di alun-alun Kota Bogor. Alun-alun ini dulunya disebut Taman Topi, dekat dengan stasiun kereta api Bogor. Nah, ini kita akan coba bikin poligon kedua. Poligon kedua kita bikin sama seperti tadi dengan membuat garis-garis. Ini kita buat. Kita ulang lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita kasih nomor 2. Oke. Ini adalah poligon di wilayah 2, kode 2 ya, kode 2. Langkah berikutnya adalah kita simpan atau kita ekspor ke dalam CSV. Jadi caranya adalah dengan export. Di sini klik kanan pada layer, kemudian export, save features as. Nah, di sini kita simpan. Kita simpan di sini di Geofence. Nama filenya adalah KRB alun-alun Bogor. Save. Kemudian ini kita ubah sedikit di sini. Ini geometric type-nya. Geometry type-nya adalah polygon. Geometrinya adalah ASWKT. Kemudian oke. Add layer. Nah, kalau sudah jadi, artinya sudah diekspor ya. Kita tinggal tutup ini. Bisa di save juga apa-apa. Kemudian kita buka di sana. Nah, kita dapat ini CSV ini. Kita coba lihat ya. Seperti apa? Nah, datanya kan seperti ini. Jadi ini poligon 1. Poligon 1 ini adalah KRB Kebun Raya Bogor ya. Jadi banyak koordinatnya. Ini pasangan nih. Pasangan koordinat ini seperti ini. Jadi dipisahkan dengan tanda koma antara latitude latitude itu ada spasi. Ada spasi. Di sini ada beberapa titik atau corner istilahnya. Kemudian di poligon kedua yaitu alun-alun Kota Bogor ini. Yang ini. Oke. Kita harus olah data ini menjadi bentuk tabular supaya bisa dibaca oleh Kobo. Ini caranya. Kita tutup dulu, kemudian kita buka Excel. Kita buka yang baru. Kita tutup dulu ya. Oke, kita buka baru blank. Nah, di sini kita ambil di data, kemudian get data, from filenya ambil CSV. Kita ambil di sini import. Dia akan ambil data itu kemudian diolah di Power Query editor yang ada di Excel. Nah, kan seperti ini. Ada dua kolom. Kolom satu adalah WKT, kolom ID adalah kode dari poligon.
Kode 1 adalah KRB, kode 2 adalah alun-alun. Ini harus kita bereskan dulu, harus ditransformasi dulu. Caranya kita klik transform data. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita lihat di sini. Ini harus kita rapikan. Caranya adalah dengan kita buang dulu ininya nih, tanda kurung 2 di depan ini harus dibuang, juga di belakang harus kita buang. Kita coba yang ini, kita buang dulu. Kita klik kanan, replace value. Nah, di sini ada, ini harus kita buang nih. Ini maaf, ini kita ambil, kita replace dengan kosong untuk poligon kurung 2, kurung buka 2 kali. Oke. Nah, jadi kan hilang. Nah, di belakang juga ada ini tanda kurung 2, ini harus kita buang ya. Tapi karena panjang di sini tidak tampak nih kurung 2 di belakang seperti halnya tadi di notepad kita lihat ya. Untuk itu kita coba pecahkan dulu si angka-angka ini ke dalam kolom masing-masing, karena ini adalah pasangan longitude latitude ya. Jadi kita di delimit, kita split dengan delimiternya koma. Kita klik di sini di kolom WKT, kemudian ada pilihan di sini split kolom by delimiter. Kita pecahkan dengan koma ya, split dengan koma. Nah, kan terpecah ini WKT. Kalau makin banyak titiknya itu berarti banyak, semakin detail ya, semakin besar poligonnya. Contohnya yang area 1 atau blok 1 atau kebun raya ini WKT-nya panjang sampai 34, sementara yang alun-alun itu hanya cornernya tuh hanya 6 WKT, 6 titik ya, 6 GPS, 6 position. Nah, ini kita buang yang ada kurung tutup 2 kali ini. Jadi kita buang, replace with kosong ya. Kemudian ini juga sama, kita replace ini ya. Oke. Nah, satu tahap lagi, kita sekarang lakukan namanya unpivot, sehingga yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Caranya kita klik di ID, kemudian klik kanan, kita arahkan ke unpivot other columns. Nah, jadi akan ke bawah. Kita lihat di sini bahwa untuk ID 1 atau ke KRB kebun raya itu ada 34 titik koordinat ya. Kalau untuk alun-alun hanya ada 6. Nah, ini kita akan pisahkan menjadi longitude dan latitude. Dipisahkannya dengan delimiter apa? Dengan delimiter, bisa lihat di sini, delimiternya adalah spasi. Nih, antara longitude dan latitude dipisahkan dengan spasi, sehingga kita bisa pisahkan. Klik kanan di kolom ini, kemudian ada split kolom by delimiter. Kita pilih delimiternya adalah space. Oke. Nah, langsung terpisah, sehingga ini bisa kita kasih nama. Kasih namanya kita tetapkan dengan nama polygon, disingkat P underscore longitude gitu ya. Terus yang ini polygon P underscore latitude. Oke. Kadang-kadang saya suka tukar nih. Mudah-mudahan betul nih, longitude latitude. Kemudian nih
ada angka 1 sampai 34 ini penting untuk membuat ID untuk setiap titik ini ya, ID ya, ID key istilahnya atau primary key. Caranya kita buang WKT titik ini. Cara membuangnya adalah kita klik di kolom ini, kemudian kita bukan split, karena di sini nggak ada ekstrak menunya, kita ke transform aja, transform, ada ekstrak di sini, kemudian kita mengambil teks setelah delimiter, teks setelah delimiter itu angka 1 ini, teks after delimiter dengan delimiternya titik. Oke. Langsung kita dapat. Nah, karena ini teks, ini harus kita ubah menjadi number kan, angka. Kita klik aja di ABC, kemudian ganti dengan whole number, bilangan bulat ya. Nah, otomatis kita punya angka untuk bidang 1 ini sampai titik 34, bidang 2 sampai titik 6. Nah, inilah yang mau kita gabungkan. Kita gabungkan dengan cara grouping. Kita grup dulu dengan cara ini, ID, arahkan ke ID dan atribut gitu ya. Kemudian kita bisa kasih nama, bukan di grouping, maaf, kita gabung dulu ini. Kita gabung. Sebelum kita gabung kita kasih nama dulu ini. N itu adalah titik GPS untuk masing-masing poligon ya, titik sudutnya atau cornernya. Ini kita akan buat satu kolom baru yang disebut ID key ya. ID key itu adalah gabungan dari ini dengan ini dengan ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau bikin dulu yang namanya end corner maksimum, artinya titik paling maksimum untuk masing-masing bidang. Di sini maksimumnya adalah 34, sementara yang 2 maksimumnya 6. Saya ingin bikin satu kolom khusus yang menyebutkan bahwa ini adalah titik maksimumnya adalah 34 untuk bidang 1. Jadi 34 terus di sini. Ini diperlukan untuk XLS formnya nanti membaca, merepeat kalkulasi. Caranya adalah kita bikin seperti ini. Kita klik di ID, kemudian di transform kita klik group by. Di group by kita advance, klik advance, kemudian new column-nya adalah kita buat kolom baru namanya N corner. Kemudian operation-nya adalah cari nilai maksimum pada kolom N. Jadi untuk bidang 1 kan kolom N-nya, N tertingginya berapa tadi? 34 ya. Kalau yang bidang 2 itu 7 kalau nggak salah tadi, atau 4 lupa. Nah, kemudian add aggregation, kita tulis di sini semua kolom harus tampil. Demikian juga ini rows-nya harus semua ditampilkan. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Bidang 1 ada titik tertingginya, jumlah titiknya ada 34. Untuk bidang 2 ada 6 titik. Ini kita bisa buka untuk yang table ini dengan klik di pojok kanan, ada panah kiri kanan, kita klik, kemudian kita pilih yang pentingnya adalah N, P longitude dan P latitude ya. Ini tidak usah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada N 1 sampai 34 gitu ya. Kemudian ini N cornernya tetap ada. Dari sini saya ingin bikin ID key yang merupakan gabungan ini dan ini. Jadi angka unik masing-masing baris data gitu ya. Caranya kita klik 2 ini, kemudian ada
di add kolomnya ada kolom from example, kita klik, kemudian kita bikin dengan mengetik 1_1 gitu ya. Di sini ada n-nya. Nah, kemudian kita di baris kedua kita ketik 1_2. Kita ingin membuat pola kode. Nah, nanti dia akan coba prediksi angka di bawahnya. Kita lihat prediksinya bagaimana. 2, 1, 2, 2. Untuk bidang 2 ini ada 21 sampai 26. Bidang 1 ada 11 sampai 134. Oke, berarti ini sudah oke. Kita klik oke. Tinggal kita ganti namanya. Kolom ini kita sebut ID key. ID, double klik ID_key. Return. Kemudian ini sudah tidak diperlukan ID ini. Kalau sudah ada ID key, kita remove ya. N ini masih diperlukan, and corner masih diperlukan. Oke, kita sudah punya ini. Sebenarnya N tidak diperlukan ya, karena kita sudah punya ID key ya. Jadi ini nggak usah juga. Kita remove. Jadi yang diperlukan hanya 1, 2, 3, 4. Ini yang akan dipanggil ke XLS form. Dan inilah yang harus kita upload ke Kobo Toolbox. Caranya kita ke home, ada close and load. Nanti kita pilih close to table. Sini ada table pilihannya. Existing worksheet kita letakkan di sini. Kita oke. Oke, kemudian langkah berikutnya hanya tinggal kita save as saja. Save as. Kita simpan dalam format XLS dulu. Kemudian yang berikutnya kita simpan dalam format CSV ya. Save as. Ini CSV. Kita ganti namanya menjadi preload_polygon. Preload polygon. Save. Kita tutup. Kita lihat di sini di Geofence preload polygon. Di preload kita lihat bahwa betul ini ada 4 kolom. Nah, ini ada ID key-nya sudah ada, sudah lengkap semua. Oke, ini yang akan kita upload ke Kobo Toolbox kita ya. Nah, berikutnya kita lihat dulu di XLS formnya. XLS formnya tuh kayak apa sih sebetulnya? Kayak gini XLS formnya kita klik di sini, nanti teman-teman akan lihat seperti ini. Jadi ada kalkulasi, banyak di sini kalkulasi koordinat ya, tergantung dari end cornernya tadi. End cornernya ini akan dihitung ulang apakah posisinya ada di wilayah poligon apa di luar poligon. Nah, yang penting di sini ada pool data, kita panggil filenya itu nggak boleh salah nih. Filenya kita namakan preload_polygon nih. .csv-nya nggak usah disebut gitu ya. Kemudian dia akan nanti membandingkan value yang ada di sini dengan yang ada di file tadi. Ada first ID key dengan ID key kita bandingkan, kemudian berapa nilai titik yang maksimumnya, end cornernya tadi kita sudah bikin ya. Seperti ini. Ini adalah sumbangan atau sharing dari rekan kita Ibu Jana Rose dari Humanitarian Data Solutions. Terima kasih Ibu Jana sudah berbagi. XLS form ini sangat awesome, sangat bagus sekali, ini sangat penting.
Thank you Mrs. Jana, thank you very much. Oke, kemudian kita lihat ini secara umum sih ini yang penting ya di sini. Penting sekali kalkulasi ini. Sehingga ketika dia ada di nilainya 0, maka dia ada di luar area. Ketika di luar di angka bukan 0, maka akan ada di dalam area seperti itu. Oke, ini kita tutup. Kita sekarang ke Kobo. Kita ke Kobonya ya. Di Kobo kita bikin new. Kemudian upload XLS form tadi. Kita upload. Ada di Geofence. Kita sini aja. Kita drag and drop aja. Oh mau ya. Oke, kita pilih aja gini. Open. Kita kasih demo 2 gitu ya. Ini kita isi asal aja. Nah, kemudian sebelum di display kita isi dulu. Kita upload dulu media. Medianya apa? Tadi data polygon tadi, preload polygon. CSV ini kita ambil, letakkan di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita ke form lagi untuk di deploy. Kita deploy. Ya. Kemudian bisa kita langsung lihat di sini. Open. Nah, di sini kita lihat bahwa pertanyaannya seperti ini. Ketika kita ada di blok tertentu, kita coba klik di blok ini. Ini ada blok kebun raya. Karena di sini komputernya tidak ada GPS, kita jadi manual saja. Bogor gitu ya. Nah, kita bisa lihat, kita uji ya di sini. Ketika dia ada di sini, maka ini belum kita klik. Kita klik dulu. Nah, kita klik, kita coba di sini. Nah, ada di dalam area tuh. Di sini di luar area. Kita coba ke alun-alun. Wah, kok di luar area? Karena memang di sini pilihannya adalah alun kebun raya. Coba kita pilih alun-alun di sini. Nah, kita pilih alun-alun, maka di sini akan di dalam area. Kita ke sini. Ada di luar, coba di stasiun Bogor. Masih di luar. Kalau di sini di dalam ya. Jadi akan sangat memudahkan, sangat akurat ya. Nah, ini di luar karena pilihan pencatatannya adalah di luar atau bukan di kebun raya. Coba di kebun raya di sini. Masuk di dalam area. Ini di dalam area, ini di luar area. Jadi menarik ya, jadi sangat memudahkan kita dalam kerja nanti. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman nanti mendownload XLS formnya di deskripsi. Dan ya, silahkan beri komentar kalau memang ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.